Shalom saudara dikasihi Tuhan, haleluya. Kembali lagi dengan saya Pendeta Dede Daniel dalam renungan malam yang saya buat ini, dan kita masih sama-sama belajar mengenai hikmat dan kebijaksanaan di sepanjang bulan Februari ini. Sampai hari ini kita sudah belajar banyak hal, dan tanpa terasa kita sudah memasuki hampir pertengahan bulan Februari ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua hidup dalam keberkatan dan kelimpahan anugerahnya. Hari ini kita belajar mengenai judul Orang Bijak Hidupnya Benar. Orang bijak hidupnya benar. Kita akan membaca dalam Yakobus 3 ayat 13 yang berkata demikian. Siapa di antara kamu yang bijak dan berakal budi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Saudara, ayat ini mengingatkan kita kalau kita benar-benar hidup dalam hikmat dan bijaksana, maka kita harus bertindak dan berperilaku benar. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat. Hikmat yang apa? Hikmat yang lahir dari kelemah lembutan, dari hati kita. Dan kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, ayat ini sebenarnya berbicara mengenai kita semua, orang percaya yang mengklaim diri sudah memiliki hikmat. Kita tidak boleh memiliki perasaan iri hati, karena iri hati itu mementingkan diri sendiri. Juga ayat ini mengatakan dan mengingatkan kita untuk tidak memegahkan diri dan tidak boleh berdusta melawan kebenaran. Itu dicatat di dalam ayat yang ke-14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dan saudara, hidup orang benar adalah hidup yang penuh dengan kebijaksanaan, dan salah satu karakternya adalah kita tidak boleh iri hati dengan orang lain. Sadarkah kita bahwa iri hati itu sangat berbahaya sekali, saudara? Daud itu mau dibunuh hanya karena Saul iri hati. Pada saat mereka berbalik dari perang, wanita-wanita memuji Daud yang mengalahkan musuh berlaksa-laksa, sementara Saul hanya dipuji beribu-ribu orang saja. Dari situlah akhirnya Daud berusaha dibunuh oleh Saul. Ini hal yang sangat berbahaya sekali. Karena itu kalau kita mengklaim diri sebagai orang yang bijak, kita tidak boleh iri hati dengan orang lain. Kita harus bersukacita dengan orang yang bersukacita, bersyukur kalau orang lain diberkati, dan berduka cita serta membantu kalau ada orang yang berduka cita. Ini adalah hikmat yang berasal dari atas, kata ayat 17 yang kita sudah baca beberapa hari yang lalu. Bahwa hikmat yang dari atas itu murni, penuh dengan kedamaian, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, dan tidak memihak serta tidak munafik. Jadi hari ini kita diajarkan untuk menjadi orang yang bijak, dan itu akan terlihat dari perilaku kita, khususnya dalam hal iri hati dalam konteks ini. Saudara, ada perumpamaan seorang yang mimpi ketemu Tuhan. Ada dua orang, lalu Tuhan bilang, silakan minta apapun yang kau inginkan. Kalau engkau minta pertama kali, maka orang yang kedua itu akan mendapat 2 kali lipat dari yang diminta dari orang pertama. Ditunggu-tunggu, tidak ada yang mau minta duluan kepada Tuhan. Akhirnya ada satu orang yang berpikir, oke, saya saja. Kamu yakin? Iya, saya yakin. Lalu orang ini meminta kepada Tuhan. Karena ia iri hati, dia bilang, oke, cungkil mata saya 1. Karena dia takut kalau dia minta mobil 1, temannya dapat 2. Minta rumah 1, temannya dapat 2. Akhirnya dia bilang minta cungkil matanya 1.
sehingga temannya matanya dicungkil dua. Saudara, ini betapa berbahayanya iri hati kalau kita tidak waspada. Karena itu kalau saudara mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita bilang kita orang yang penuh bijaksana dan berakal budi serta berhikmat, maka mari kita tunjukkan dalam hidup kita. Ini tentunya bukan hanya berlaku untuk masalah iri hati saja. Ini berlaku untuk banyak hal. Bukankah kita sudah dibenarkan di dalam Kristus? Bukankah kita anak-anak terang? Maka hidup kita harus mencerminkan status kita, sehingga melalui hidup kita dimuliakan nama Tuhan. Saudara, sebelum saudara tidur hari ini, mari kita koreksi diri. Apakah selama ini perilaku saya sudah benar? Apakah hikmat yang saya punya dari Tuhan itu ditransfer atau direfleksikan dengan perilaku hidup yang benar dan memuliakan Tuhan? Kalau belum terlambat. Mari kita sama-sama berubah sehingga hidup kita menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Biar renungan ini mengingatkan kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita. Shalom.